Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melanjutkan setiap aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 17, demikianlah dikatakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata diam dalam bahasa aslinya katoikeo memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar tinggal. Ini berarti menetap secara permanen, membuat rumah bukan tenda. Kristus tidak ingin menjadi tamu yang datang dan pergi dari kehidupan kita. Ia rindu untuk menjadi penghuni tetap di pusat kendali hidup kita, yaitu hati kita. Dalam pemahaman akan firman Tuhan, hati bukanlah sekedar pusat emosi, melainkan pusat dari kehendak, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Paulus dengan jelas menyatakan kuncinya adalah oleh imanmu. Iman adalah kunci yang kita gunakan untuk membuka pintu hati kita dan berkata, Tuhan, masuklah di dalam hatiku. Bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai tuan dan pemilik rumah. Bagaimana Tuhan akan mengambil alih setiap ruangan, ruang pikiran kita, ruang kekhawatiran kita, ruang cita-cita kita, dan ruang hubungan kita dengan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setelah Tuhan tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka Paulus juga memakai kata metafora yang sangat kuat, yaitu berakar dalam kasih. Berakar dalam kasih seperti pohon yang kokoh. Akarnya harus mencengkram tanah dalam dan terus mencari sampai kedalaman yang begitu dalam untuk mendapatkan nutrisi dan kestabilan. Jika akar kita tertanam dalam hal-hal yang salah, seperti pencapaian, pengakuan, atau kekayaan, maka ketika badai kehidupan datang, kita akan mudah tumbang, mudah khawatir, mudah ketakutan, bahkan kita mudah untuk meninggalkan Tuhan. Namun jika kita berakar dalam kasih Kristus, kita akan memiliki sumber kekuatan, sumber nutrisi rohani yang tidak terbatas. Kasih-Nya menopang kita saat kita goyah dan memberi kita makanan, minuman di saat musim kekeringan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, oleh karena itu, firman Tuhan ini bukan sebuah perintah, melainkan sebuah doa, sebuah kerinduan dari hati Paulus bagi jemaat yang ia kasihi yang berada di Efesus. Ini juga adalah kerinduan kita kepada Tuhan, agar Tuhan tinggal di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dan menjadikan kasih-Nya sebagai pondasi dan sumber kehidupan kita.
Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bangun iman kita di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Mari kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk tinggal di dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan berdiri kokoh dengan fondasi iman kita yang teguh. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya dengan iman yang teguh kepada Tuhan? Mari kita isi, mari kita doakan seluruh pemimpin kita. Mari kita tetap hidup di dalam kasih Kristus untuk mengasihi setiap orang yang ada di tengah-tengah kita. Walaupun masih banyak orang yang tidak suka dengan keimanan kita. Karena Tuhan tidak menginginkan kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi hiduplah dalam iman yang teguh dan tetaplah mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sertai kami Tuhan untuk berdiri kokoh di dalam iman yang teguh, sehingga kami dapat mengasihi dan mengetahui isi hati-Mu dan menjalani kehendak-Mu, sehingga Engkau tinggal di dalam kehidupan kami dan mengarahkan setiap hidup kami di dalam kasih setia-Mu, sehingga kehendak-Mu lah ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, berkati kami dan setiap orang percaya dimanapun kami berada. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.